Di antara Bismillahirrahmanirrahim. sisi i'jaz, mukjizat dalam Al-Quran sendiri, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Oleh karenanya Allah menyiapkan orang-orang yang mahir dalam menghafal Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran terjaga, tidak mungkin dia di otak-atik, ya. Ya, wa innahu kitabun aziz, ya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Sungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia, tidak ada kebatilan yang datang dari depan maupun dari belakangnya. Enggak mungkin di otak-atik, ditambah atau dikurangi, tidak mungkin mengalami distorsi. Padahal kita tahu dalam banyak zaman, dalam banyak masa, orang-orang non-muslim, orang kafir yang menguasai kaum muslimin. Namun meskipun mereka dalam kondisi tertindas, tetap saja Al-Quran apa? Terjaga. Tetap saja Al-Quran terjaga. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang tidak terjamin keterjagaannya. Kenapa? Karena Allah menyerahkan penjagaan kitab suci sebelumnya kepada para ulama mereka, bimastuhfidhu min kitabillah, di mana mereka diperintahkan untuk menjaga kitabullah. Namun mereka tidak bisa menjaga. Mereka tidak bisa menjaga. Ini di antara dalil bahwasanya mukjizat Al-Quran, Al-Quran terjaga dari 14 abad, ya. Tidak ada perubahan satu huruf pun, ya. Tidak ada bertambah, tidak ada berkurang. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain, maka setiap dekade atau setiap 10 tahun, setiap penerjemahan ada perubahan-perubahan dengan tulis yang berbeda-beda, ada pengurangan, ada perbedaan, dan tidak ada sanad yang jelas yang sampai kepada kitab-kitab suci tersebut. Tidak ada sanad yang sahih yang mereka bisa buktikan kesahihannya, yang menukil misalnya Taurat, dan tidak ada sanad yang sahih yang sampai kepada Injilnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Tidak ada, ya. Bahkan tidak ada nuskhah Injil yang dari bahasa bahasanya Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada sama sekali, ya. Bahasa Syrianiyah tidak ada sama sekali, ya. Oleh karena tidak bisa dibuktikan, ya. Adapun Al-Quran terjaga. Ya, ini di antara mukjizat Al-Quran. Kemudian di antara mukjizat Al-Quran adalah mudah untuk menghafalkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Oleh karenanya Al-Quran dihafal bahkan oleh anak-anak kecil. Di antara yang menakjubkan, orang hafal Al-Quran, dia masih kecil, masih di bawah, belum balik, dan dia tidak tahu bahasa Arab sama sekali. Kalau kita ajak ngomong bahasa Arab, dia tidak ngerti sama sekali. Tapi dia hafal 30 juz. Bahkan kita dapati sebagian orang-orang yang terganggu akalnya, artinya orang-orang autis, tapi bisa hafal apa? Al-Quran. Allah mudahkan untuk bisa hafal Al-Quran. Adapun ahlul kitab, ulama mereka aja enggak hafal. Jangankan orang gila, ulama mereka aja enggak hafal. Enggak bisa. Kita ada orang yang enggak beres akalnya bisa hafal apa? Al-Quran. Apalagi yang cerdas, ya. Terbukti bahwasanya Al-Quran di antara mukjizat Al-Quran dihafalkan, dan bahkan anak kecil yang tidak tahu bahasa Arab sama sekali bisa menghafal Al-Quran. Di antara keajaiban Al-Quran, ya. Oleh karenanya saya sangat mendukung sebagian universitas kemudian membuka program siapa hafal Al-Quran bisa tanpa tes, ya. Ya, bisa tanpa tes. Ya, kalau mungkin mereka ingin bikin juga siapa yang hafal Bible bisa tanpa tes silakan, tapi mungkin nggak ada yang daftar, ya. Mungkin nggak ada yang daftar. Bahkan sebagian ulama kita lebih hafal Bible daripada ulama mereka. Ini menunjukkan bahwasanya di antara mukjizat Al-Quran adalah mudah untuk dihafalkan. Adapun Taurat, Injil tidak ada yang hafal. Makanya Allah mengatakan, "Qul fa'tu bit Taurati fatluha." Datangkan Taurat dan bacalah. Suruh baca karena mereka tidak hafal. Didatangkan lembaran baru mereka apa? Buka, mereka baca. Adapun Al-Quran tidak perlu datang hafal dari dada. Tidak perlu pakai mushaf pun orang bisa baca, melantunkan Al-Quran. Kalau mereka, para ulama mereka harus ada lembaran depan baru mereka apa? Baca. Ini di antara mukjizat Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quran, maksudnya Al-Quran tidak bosan orang membacanya. Kita baca buku apa saja. Kalau kita sudah baca sekali, senang. 2 kali udah bosan, 3 kali udah tahu ceritanya. Antum ambil novel terbaik, ente baca pasti bosan. Ya enggak? Baca sekali udah tahu isinya, udah bosan sudah. Udah baca, sudah selesai. Al-Quran ente sudah tahu isinya, ente sudah hafal, ente baca-baca, ente enggak bosan-bosan. Baca surat Yusuf, hafal sudah. Ente hafal, baca 100 kali pun tidak bosan.
Setiap anti baca ada saja Allah beri ilmu tafsir baru. Subhanallah, ada Allah buka ilmu sedikit, Allah buka ilmu sedikit. Kita baca buku tafsir, ada lagi yang kita belum tahu. Saya sudah berapa kali ceramah tentang kisah Nabi Yusuf dari surat Yusuf. Dan saya sudah ajarin tafsirnya. Tetap saja ada saja yang baru yang saya sebelumnya tidak tahu. Dan saya tidak pernah bosan baca surat apa? Yusuf. Ya. Bahkan dikatakan siapa yang baca surat Yusuf akan berkurang kesedihannya. Orang sedih baca surat Yusuf hilang sedihnya. Obat bagi seorang yang sedang apa? Sedih misalnya. Jadi ini diantara apa namanya keagungan Al-Quran. Dibaca tidak pernah bosan ya. Coba bayangkan bulan Ramadan Imam Syafi'i sehari khatam 2 kali. Kalau apa enggak bosan? Enggak. Nikmat baca Al-Quran. Nikmat. Ya, jadi itulah suatu di antara keajaiban Al-Quran tidak bosan untuk membacanya. Terutama maksudnya bagi orang yang memahaminya, yang mengerti tidak akan bosan. Yang bosan biasanya yang tidak ngerti isinya. Tidak bosan, tidak tahu isinya. Kalau tahu isinya, tahu kandungannya tidak bakalan bosan. Menakjubkan Al-Quran itu. Ya. Sebagaimana para ulama, mereka selalu baca Al-Quran. Ya. Saya pernah ada ikut waktu kita apa namanya Lebaran di Madinah, kemudian kumpul hari kedua kalau tidak salah kumpul semua mahasiswa, kemudian pihak universitas mengundang imam-imam Masjid Nabawi. Di antaranya diundanglah Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Kemudian ditanya, Syekh bagaimana Anda bisa menjaga hafalan Anda? Dia bilang, saya tiap hari 7 juz baca. Tiap hari berapa? 7 juz. Itu sudah hafidh, dia baca 7 juz. Emang enggak bosan? Enggak. Baca 7 juz ya. Ya. Tiap hari baca 7 juz ya. Jadi mereka malah lebih senang baca Al-Quran. Taib. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran atau mukjizat Al-Quran, Al-Quran mengandung seluruh bentuk pendalilan, baik yang fitri maupun akli. Kalau Allah sedang berbicara tentang suatu hal, Allah kasih pendalilan yang luar biasa. Ini enggak mungkin yang bicara manusia. Saya sudah seperti misalnya antum tahu baca buku saya Syarah Rinci Rukun Iman. Situ antum baca pembahasan tentang iman kepada hari akhirat, tentang hari kebangkitan. Bagaimana Allah menyebutkan dalil-dalil secara akli, secara fitrah bahwasanya kebangkitan itu mungkin. Karena ketika itu kaum musyrikin sedang menolak adanya hari kebangkitan. Mereka yakin Tuhan itu ada, Allah itu ada, tapi mereka mengingkari hari apa? Kebangkitan. Di situ disebutkan bagaimana pendalilan Al-Quran. Luar biasa pendalilannya. Baik secara akli, baik secara kias, pakai analogi dengan sesuatu yang pernah terjadi. Dengan berbagai macam pendalilan yang luar biasa yang disebutkan, yang sudah saya sebut dalam buku tersebut. Antum bisa download Bekal Islam, situ bisa baca ya. Jadi ini menunjukkan mukjizat Al-Quran, pendalilan yang luar biasa. Di antara mukjizat Al-Quran, Al-Quran mengabarkan hal-hal yang gaib, yang masa lalu. Ya. Di antaranya, Al-Quran menyebutkan tentang kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, dan surat Yusuf, surat-surat yang turun tentang Nabi Musa itu rata-rata surat Makkiyah. Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan selama Nabi di Mekah tidak pernah berinteraksi sama Yahudi. Tidak pernah. Ini antara hal yang menakjubkan, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Muhammad. Kenapa? Muhammad bisa mendatangkan cerita-cerita tentang Nabi-Nabi Bani Israel. Dan tidak ada kisahnya ketika Al-Quran dibaca ke orang Yahudi di kota Madinah, mereka mengatakan, Muhammad salah itu. Surat Yusuf salah, ceritanya enggak begitu. Enggak ada yang ngomong begitu. Padahal di situ ada surat tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Sulaiman, nabi-nabi mereka. Yang Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan tidak pernah berinteraksi sama orang-orang Yahudi. Ini saya pernah lihat di YouTube ada seorang pendeta dari Yahudi kalau tidak salah. Dia mengatakan ini suatu hal yang menakjubkan dari Muhammad. Dia tinggal di Mekah, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan tidak pernah berinteraksi dengan orang Yahudi Nasrani. Tapi dia bisa bercerita tentang kisah-kisah Nabi-Nabi Bani Israel dengan detail yang terkadang tidak ada dalam Taurat dan Injil. Ini antara mukjizat. Kemudian juga di antaranya yang disebutkan oleh Tahir bin Ashur tentang bagaimana detailnya Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Al-Quran mengatakan wa qala al-maliku, berkata sang raja. Al-Quran menggunakan kata al-malik, sang raja. Tetapi ketika Al-Quran berbicara tentang Nabi Musa, raja di zaman Nabi Musa, Al-Quran namakan dengan Fir'aun.
Ini diteliti oleh Thahir bin Ashur. Kenapa? Padahal sama-sama di Mesir. Kenapa ketika di zaman Nabi Musa Allah menggunakan kata Al-Malik sang raja, ketika di zaman Nabi Musa jauh setelah Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun lebih. Ketika zaman Nabi Musa Allah menggunakan kata Fir'aun, qala Fir'aun, qala Fir'aun. Kali ini wa qala Al-Malik. Nabi Yusuf berkata sang raja. Adapun di Bible disebut juga Fir'aun, di zaman Nabi Yusuf disebut apa? Fir'aun. Baik zaman Nabi Musa maupun Nabi Yusuf disebut apa? Fir'aun. Di Al-Quran dibedakan. Ternyata setelah diteliti, ternyata di zaman Nabi Yusuf yang menguasai Mesir bukan suku Akbat, bukan suku Fir'aun. Ada namanya suku Heksos. Suku Heksos tersebut penguasa mereka dipanggil raja. Adapun suku Akbat, penguasa mereka dipanggil dengan apa? Fir'aun. Jadi Al-Quran tidak salah dalam menyampaikan apa? Sejarah. Dia bedakan. Zaman Nabi Yusuf beda, penguasanya dari suku berbeda dengan yang di zaman penguasa di zaman Nabi Musa. Ini antara mukjizat. Nabi Muhammad mana tahu cerita itu dari mana? Kalau bukan Allah yang kasih tahu. Di antaranya Al-Quran juga berbicara tentang masa depan. Masa depan yang artinya tidak terbukti masa depan tersebut. Seperti Allah mengatakan tentang dalam surat Ar-Rum. Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Kata Allah, Romawi dikalahkan oleh Persia. Di tempat yang terdekat. Ada yang mengatakan yaitu di Yordan. Kemudian kata Allah, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka kalah, nanti mereka akan menang. Romawi akan balik mengalahkan Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun, yaitu kurang dari 9 tahun. Ternyata benar, setelah 7 tahun berikutnya Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini bicara tentang masa depan dan terjadi sesuai dengan apa? Kenyataan. Paham? Di antaranya Allah berfirman tentang Abu Lahab. Kata Allah tentang masa depan. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran zata lahab. Abu Lahab ini akan masuk apa? Neraka. Ini surat ini turun di awal-awal Islam. Ketika Nabi baru naik di Bukit Sofa, kemudian Nabi mengatakan, wahai kaumku, kalau aku kabarkan di balik gunung ini, ada orang-orang akan menyerang. Akuntum musaddiqiyya? Kalian akan benarkan aku? Kata mereka, kami akan benarkan kau, Muhammad. Ma jarabna alaika kadhiba. Kami enggak pernah tahu engkau dusta sama sekalipun. Enggak pernah sekalipun dusta. Bahkan mereka menjuluki Muhammad dengan Al-Amin. Kata Nabi, fa inni nadhirul lakum baina yadi adzabin syadid. Aku ingatkan kalian di depan kalian ada azab yang pedih. Maka Abu Lahab marah, dia mengatakan, "Ya Muhammad, ali hadza jama'tada taballaka sa'iral yaum." Celaka engkau Muhammad. Cuma gara-gara ini kau kumpulkan kami, celaka engkau sepanjang hari. Maka turun firman Allah, "Tabbat yada abi lahabi wa tabba." Celaka kedua tangan siapa? Abu Lahab. Dia akan masuk neraka dengan api yang menyala-nyala. Berarti Allah mengabarkan Abu Lahab akan masuk apa? Neraka. Berarti sampai masa depan Abu Lahab akan mati dalam kondisi kafir atau tidak? Seandainya Abu Lahab masuk Islam, Quran batal sudah. Paham? Tapi Abu Lahab tidak masuk Islam dan tidak pernah pura-pura masuk Islam. Bahkan saya pernah dengar seorang wanita Nasraniyah masuk Islam gara-gara dia baca surat ini, Al-Lahab. Dia renungkan, ya benar kok. Ini Tuhan mengabarkan Abu Lahab akan masuk apa? Neraka. Dan benar, dia hidup. Dia mati masih lama dia apa? Dan dia hidup masih lama. Dia meninggal setelah perang Badar. Berarti dia masih hidup berapa tahun? Perang Badar yaitu tahun ke-15 kenabian. Kan 2 Hijriah itu tahun 15 apa? Berarti dia masih hidup 15 tahun lagi dan dia tidak beriman sama sekali. Seandainya dia beriman, Al-Quran batal atau tidak? Batal. Tapi Allah kabarkan dia bakalan kafir sampai mati dan akan masuk ke neraka. Dan benar kenyataannya apa? Demikian. Di antara juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan kuda, kemudian himar, keledai, begal untuk kalian litarkabuha, untuk kalian naiki. Kemudian kata Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan alat-alat transportasi yang kalian tidak ketahui nanti di kemudian hari. Ada enggak ada motor? Dulu zaman Nabi enggak ada apa? Motor. Tapi kalau mengatakan Allah akan menciptakan sarana-sarana transportasi di kemudian hari yang kalian tidak ketahui. Ternyata banyak sarana transportasi setelah itu. Kemudian juga banyak mujizat seperti ketika ya ini ada buku khusus tentang namanya I'jazul Ilmi, tentang mujizat ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Tentu kalau kita bahas satu persatu sangat panjang. Tapi ini sekilas yang saya sebutkan.
tentang mukjizat-mukjizat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya juga tentang kaitannya ayat per ayat, ayat satu dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Demikian surat yang satu dengan surat sebelumnya dengan surat sesudahnya. Sampai ditulislah buku tentang ini, misalnya dalam Nadhmud Durar karangan Al-Biqai, Fitanasubil Ayyi wal Suwar. Dia menulis tentang bagaimana kaitan ayat satu dengan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi Al-Quran tersusun tidak sembarangan. Setiap ayat punya kaitan dengan sebelumnya dan sesudahnya. Surat pun demikian. Terkait dengan surat sebelumnya dan surat apa? Sesudahnya.